Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini penulisan karya ilmiah itu yang masuk adalah Ibu sampai terakhir nantinya. Ada beberapa materi lagi yang akan kita sampaikan sebelum nanti Anda bekerja praktek sendiri ya. Ini materi kita pada hari ini itu adalah tentang pembuatan abstrak, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Kalau cara merujuk penulisan, ini rasanya kalau dilihat dari LMS ini sudah disampaikan oleh Bu Cut. Nanti dilihat lagi materinya bagaimana penulisan untuk ketika mengambil suatu paragraf misalnya dari orang lain, kemudian mengambil suatu definisi misalnya dari tulisan orang lain. Itu bagaimana penulisannya, kemudian bagaimana cara menuliskan daftar pustakanya juga. Ya. Ini kita masuk kepada pembuatan abstrak. Abstrak dalam karya ilmiah itu adalah penting dalam pembuatannya, baik itu tentang karya ilmiah yang berbentuk skripsi, kemudian tesis, disertasi, artikel, paper, itu abstrak berperan penting sekali dalam suatu struktur penulisan karya ilmiah. Lalu, apa itu abstrak? Abstrak itu adalah tentang penyajian ringkas mengenai tulisan yang berisi poin-poin penting dari keseluruhan isi tulisan, tetapi catatan, poin penting ini ada bagian-bagiannya. Itu adalah tentang latar belakangnya. Jadi, apa suatu garis besar daripada latar belakang yang bisa mewakili sehingga dia bisa kita sajikan dalam bentuk abstrak. Latar belakang, kemudian metodenya, lalu hasilnya, lalu kesimpulannya. Nah, itu. Jadi, si abstrak ini itu juga bentuknya tidak panjang kayak gitu. Palingan juga isinya itu maksimal ada yang sampai 200 kata, kemudian 300 kata, itu tergantung dengan format aturan dari penulisan karya ilmiah tersebut. Jadi kalau misalnya skripsi itu maksimal 300 kata, kemudian ada yang kita buat paper atau artikel, itu maksimal itu 200 kata. Kemudian bagaimana kita menyajikan dalam 200 kata, di sana adalah ringkasan dari tulisan kita semuanya. Jadi ini abstrak itu biasanya muncul di depan daripada tulisan. Jadi penyajiannya adalah di depan penulisan daripada karya ilmiah kita. Ini baik makalah itu juga bisa dibuatkan bentuk abstraknya. Ini isi daripada abstrak itu adalah judul tulisan abstrak. Jadi tulisannya adalah ketika misalnya judul makalah kita itu sudah ada atau karya ilmiah kita itu sudah ada. Misalnya adalah untuk melihat pengaruh daripada kuliah online dengan motivasi belajar mahasiswa, misalnya seperti itu. Lalu itu judulnya, lalu dibuat di bawahnya abstrak, kemudian ada menjorok sedikit, itu tergantung juga kepada aturan penulisannya. Paragraf, biasanya ada yang menuliskan satu paragraf saja, itu berisi latar belakang, metode, hasil penelitian, kesimpulan. Lalu, di akhir dengan kata kunci atau keyword. Biasanya kata kunci ini cuma ada sekitar 2-5 kata aja. Jadi apa keyword daripada penulisan itu. Jadi misalnya keywordnya kalau yang tadi kita ada menuliskan pengaruh, ingin melihat pengaruh daripada kuliah online dengan motivasi belajar mahasiswa. Jadi misalnya keywordnya adalah kuliah online, kemudian motivasi. Jadi kemudian misalnya dianalisis dengan regresi, Jadi penulis keywordnya adalah kuliah online, kemudian kuliah online, lalu motivasi belajar, lalu regresi, misalnya seperti itu. Itu bagian-bagian daripada si abstrak. Ini penulisan abstrak
kata dalam abstrak dibatasi, misal adalah maksimum 300 kata saja. Ini misal ya, karena itu adalah suatu ketentuan daripada aturan penulisan format karya ilmiah yang kita buat. Kalau misalnya di FST, itu skripsinya, abstraknya adalah maksimal 300 kata. Nanti kalau Anda buat artikel, kemudian mau disubmitkan, karena Anda sudah wajib untuk mempublikasikan nanti artikel skripsinya, maka itu nanti ketika misalnya Anda memasukkan kepada jurnal anggap di jurnal Prodi Matematika, Anda bisa submit itu cuma ketentuannya adalah 250 kata. Maka Anda harus memenuhi isi daripada seluruh skripsi Anda di abstrak itu sebanyak 250 kata, yang di dalamnya ada latar belakang, ada metode, ada hasilnya, lalu ada kesimpulannya. Dan tidak termasuk kepada keyword. Keyword itu 3 atau sampai 5 kata kayak gitu. Ada juga yang 2 sampai 5 kata. Lalu lebih dari itu tidak diperbolehkan. Jadi apa yang menjadi kunci atau apa yang menjadi tools yang paling besar dari globalnya daripada penelitian ataupun karya ilmiah yang kita tuliskan itu. Ini misalnya contoh abstrak. Ini tentang partisipasi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi dengan rekresi. Jadi masalahnya adalah latar belakangnya adalah kesejahteraan yang belum merata, kemudian masih menjadi cara untuk ini mengatasi kemiskinan, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dengan melihat itu dengan cara meningkatkan partisipasi ekonomi. Kemudian di sini partisipasi ekonomi dapat dikategorikan atas bekerja dan tidak bekerja, merupakan partisipasi ekonomi merupakan variabel respon yang dipengaruhi oleh variabel prediktor. Hubungan ini variabel prediktor dengan variabel respon berbentuk kategori binar yang disebut dengan analisis regresi binar. Ini dinamakan dengan latar belakangnya. Lalu ini model yang dihasilkan dari penelitian ini regresi logistik binar itu adalah metode yang digunakannya. Ini hasilnya menyampaikan bahwasanya masyarakat yang tinggal di perdesaan lebih memiliki partisipasi ekonomi dibanding dengan perkotaan, lalu status perkawinan dengan kategori kawin, cara hidup lebih memiliki partisipasi. Ini adalah hasilnya, kemudian kesimpulannya. Lalu ini adalah kata kuncinya. Kata kuncinya partisipasi ekonomi, regresi logistik, binar. Lalu ini kata kunci harus diawali, ini huruf pertamanya itu harus sesuai dengan abjad penyusunannya. Jadi ini P kan lebih duluan daripada R, seperti itu. Selanjutnya, itu adalah daftar isi, daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Daftar isi, ini adalah berisi informasi halaman dari karya ilmiah yang Anda buat. Jadi misalnya ada karya ilmiah Anda itu semuanya ada, selain cover ya, cover tidak dibuat di dalam daftar isi. Misalnya adalah halaman pengesahan, kalau deskripsi halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, lalu daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar, kemudian bab 1, bab 1-nya pendahuluan, lalu bab 2, teori, bab 3, metode dan penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, itu kesimpulan dan saran, bab 6, daftar pustaka, lalu di bawahnya misalnya lampiran. Itu misalnya daftar isi. Kemudian bagaimana cara membuat daftar isi yang bagus? Anda silakan belajar sendiri. Itu bisa kalau Anda menulis di dalam bentuk Word, itu ada di reference. Silakan pelajari, tutorialnya banyak itu. Bagaimana cara membuat daftar isi yang rapi. Nanti ini akan dilihat bagaimana Anda mengkombinasikan ini di praktek nanti. Lalu daftar tabel, itu adalah berisi halaman dari tabel yang disajikan dalam karya ilmiah kita. Jadi apapun bentuk tabel yang ada di karya ilmiah Anda, itu dibuatkan dalam bentuk daftar tabel. Daftar tabel, kemudian daftar gambar, juga berisi informasi halaman mengenai gambar yang ditampilkan dalam bentuk karya ilmiah. Daftar lampiran, berisi informasi mengenai lampiran karya ilmiah Anda. Baik itu skripsi nanti yang akan Anda tulis, baik pun tesis misalnya.
Lalu ini abstrak, daftar isi, daftar tabel. Ini bagusnya ditulis itu adalah setelah karya ilmiahnya selesai. Maksudnya inti karya ilmiah selesai. Inti karya ilmiah selesai itu adalah bab 1 pendahuluannya ada, sudah dibuat, kemudian kalau skripsi ya pendahuluan, kemudian teorinya, metodenya, lalu hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Itu dibuat setelah itu baru buat abstrak, baru buat daftar isi, baru kita tahu kan apa yang akan menjadi ringkasan dalam ringkasan beda lagi ya, ringkasan eksekutif nanti beda lagi. Apa yang menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah yang kita buat. Kemudian daftar isi. Tidak bisa kita menentukan halaman berapa ke berapa kalau seandainya tulisan kita itu belum selesai kayak gitu. Nah, itu untuk si ini penulisan ini. Itu materi yang inti yang disampaikan pada hari ini. Tidak banyak mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Di sini nanti yang diperbanyak adalah bagaimana praktek Anda bisa mengerjakan ini. Sekarang sudah minggu ke-10. Jumat depan kita masuk lagi, lalu minggu 11 itu Anda sudah praktek, jadi pekan depan Anda sudah praktek, berarti pekan ini makalah Anda sudah selesai. Silahkan hari ini Anda pikirkan dan mulai tulis apa yang akan Anda selesaikan proyek dari penulisan karya ilmiah ini. Kemudian proyek final kita nanti itu adalah berupa PKM, pekan kreativitas mahasiswa. Silakan mulai dari sekarang Anda baca tentang panduan PKM yang final kita nanti itu adalah mahasiswa yang submit untuk PKM. Jadi nanti ada makalah PKM Anda, silakan dibuat. Itu yang Anda submitkan nantinya, karena submit PKM juga di akhir semester ini, kalau dilihat daripada rentang waktunya. Jika ada pertanyaan nantinya, silakan sampaikan. Ini pengantar, karena Anda sudah mulai menulis ini, silakan Anda buat tulisan Anda. Berarti pekan depan itu Anda sudah ada yang akan tampil, yang akan Anda tampilkan ya. Siapa yang akan tampil, nanti akan kita loading. Akan kita load siapa yang akan tampil di pertemuan ke-11 kita. Pertemuan 11 kita adalah besok, pekan depan. Pekan depan, silakan Anda buat makalah Anda sesuai dengan materi yang sudah didapatkan dari pertemuan pertama sampai hari ini. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.